Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mastia, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan NIM 25171852. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Pulau 6 kelas 4 dengan materi berakhlak mulia dengan meneladani 5 Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini anakku yang soleh dan soleh, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini hadir semua. Hadir semua. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi ini, siapa yang membaca doa di depan? Pimpin doa di depan. Ya, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Setelah berdoa selesai berdoa, kita tepuk tangan soleh dulu. Semua tahu? Tahu. Iya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi, guru dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, yes, yes. Setelah kita tepuk anak soleh, kita lanjut ke menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sambil menyambung menari
tentang Asmaul Husna dan artinya. Rara masih ingat ada berapa Asmaul Husna kemarin yang kita pelajari? Ya, ada 5. Ya, hari ini anak-anak kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin? 5. Ada 5. Ya, ada 5. Al-Malik masih ingat? Siapa yang masih ingat arti dari Al-Malik? Angkat tangan kelompok yang ya, silakan. Maha Merajai. Maha Menajai. Siapa lagi? Unjuk tangan. Al-Aziz Maha Perkasa. Siapa lagi? Al-Qudus Maha Suci. Al-Qudus Maha Suci. Ya. Ya. Anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mencontohkan berakhlak mulia sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ya. Adapun video yang Ibu akan paparkan di depan selanjutnya. Wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Sebelum melanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman untuk bermain? Tentu kita akan marah. Marah itu manusiawi, wadah manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebuah. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini tanpa bantuan orang lain? Ini adalah ciri anak yang mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang perkasa, tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana dicontohkan Nabi-Nya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna
Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia dan perkasa atau tangguh. Apakah setiap hari kalian selalu melaksanakan sholat? Sebelumnya tentu kalian harus menjaga kebersihan badan, pakaian, maupun tempat sholat. Oleh karenanya, kita harus cinta kebersihan. Fitrah manusia adalah menyukai keindahan dan kebersihan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam sangat memperhatikan kebersihan, dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak atau sikat gigi, kewajiban mandi, dan bersuci setelah hadas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat karena memberikan manfaat bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Karena yang paling penting lagi adalah menjaga kebersihan hati dengan menjauhkan penyakit hati seperti sombong, dengki, riya, dan bangga. Kebiasaan hidup bersih merupakan amal terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata teman pulang? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka kita harus bisa menjaga lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, bentuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai keunggulan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tertenang dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Kita harus selalu menjaga lisan dan perkataan yang menyakiti hati orang lain agar kita dapat menjaga kedamaian dan kesejahteraan. Bagaimana rasanya jika ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana tidak aman, takut, dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Untuk itu, kita harus terbiasa hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Hal ini merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min, menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu membiasakan diri untuk menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Jangan lupa. Anak-anak hebat yang soleh dan soleha, kita telah mendengarkan video tentang Asmaul Husna, yang mana selanjutnya ibu akan membagikan media ajar atau secara berkelompok. Ya, itu
Ini Ibu berikan contoh. Kalian akan mencocokkan arti dari Asmaul Husna tersebut. Selanjutnya Asmaul Husna yang benar. Tugas kalian mencocokkan 5 Asmaul Husna ini di dalam media ajar. Ya, setelah mengerjakan media ajarnya, silakan ketua kelompok mengumpulkan di depan. Satu kelompok satu saja, ketua atau yang mewakili. Silakan mengumpulkan kerja kelompoknya di depan. Ya, setelah kita mengerjakan tugas kelompoknya tadi, kita lanjut kepada lembar kerja peserta didik. Ya, ini dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri, ya, tidak lagi secara berkelompok. Ibu akan bagikan. Ya, anak-anak yang sudah menyelesaikan lembar kerja, maka silakan kumpul kepada ketua kelompoknya 1 orang. Nah, jadi 1 orang yang maju ke depan untuk mengantarkan lembar kerja. Silakan. Ya, setelah mengerjakan lembar kerja siswa, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Ya, kelompok pertama Ibu mempersilakan kepada kelompok 1 yang diketuai oleh Rara. Silakan. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang 5 Asmaul Husna. Al-Malik Maha Merajai, Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Qudus Maha Suci, Al-Salam Maha Pemberi Kedamaian, Al-Mu'min Maha Pemberi keamanan. Kelompok 1. Silakan. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil kerja yang telah selesai dikerjakan. Silakan kelompok 2.
Maha Suci As-Salam, Maha Pemurah Kedamaian, Maha Muhyi, Maha Pemurah Keamanan. Iya, beri aplaus kepada kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja. Silakan duduk kembali. Setelah kita mengerjakan lembaran kerja kita, mari kita beri sebentar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Al-Malik menahan diri, Al-Aziz mandiri. ya, kelompok mana lagi yang bisa? Al-Qudus cinta kebersihan, As-Salam menjaga lisan. Ya, Al-Qudus tentang kebersihannya. Masih ada lagi? Ya, Al-Mu'min hidup dan tertib. Jadi ada berapa? 5. Ada 5. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min. Al-Malik apa artinya? menahan Menahan diri. Al-Qudus, Al-Aziz, mandiri, Al-Qudus, cinta kebersihan, atau Maha Suci. Terus, As-Salam, menjaga lisan, menjaga lisan. Al-Mu'min, hidup tertib. ya. Jadi, kita bukan hanya menghafal Asmaul Husna, tetapi kita juga bisa berbuat baik dan meneladani 5 Asmaul Husna tersebut agar kita lebih dekat dengan Allah dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tahu anak-anak? Kenapanya teman-teman? Kenapa teman-teman berpasangan? Dirimu sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama kita Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu diri sendiri. Aku dirimu sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama kita Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu diri sendiri. Dirimu sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama kita Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu diri sendiri. Ya, anak-anak sekalian, hari ini setelah selesai pembelajaran kita tentang 5 Asmaul Husna. Minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam
keragaman. Ya, ya. Setelah usai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Sip saya. Berdiri tempat dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil